Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4186. Mengatakan itu, Alan tersedak dengan agresi. Umumnya cewek yang diincar lelaki berbadan besar, aku tidak akan pernah berani main-main. Charlie awalnya berpikir bahwa kakak laki-laki Alan harus menjadi orang besar yang memperhatikan Xiao Fan. Tapi yang tidak dia duga adalah benda dewasa ini ternyata orang lain. Jadi, dia langsung bertanya, siapa jagoan besar yang dibicarakan kakakmu? Alan buru-buru menjelaskan, ini saya benar-benar tidak tahu Saya hanya tahu orang itu adalah top VIP kakak saya. Identitas semua VIP teratas hanya diketahui oleh saudaraku. Charlie berbalik untuk melihat pemimpin tim itu dan berkata dengan suara dingin, saya bertanya, apakah yang dia katakan itu benar? Pemimpin tim itu mengangguk berulang kali dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang dikatakan tuan muda ketiga itu benar. Informasi VIP teratas, memang hanya tuan muda pertama saja yang tahu. Charlie mengerutkan kening erat dan bertanya bahwa Alan. Keluargamu setidaknya adalah keluarga 100 miliar dolar, mengapa kamu melakukan hal curang seperti ini? Ini. Alan menjadi tergagap tiba-tiba. Charlie melihatnya tergagap setengah hari tanpa berbicara, dengan luka di kaki kanannya, dengan tegas berkata, apakah kamu berbicara atau tidak? Alan memamerkan giginya kesakitan dan berkata dengan panik, saya akan mengatakan. Saya akan mengatakan. Kemudian, dia berkata dengan suara gemetar, kakakku dia. Dia sudah lama ingin mendaftar sebanyak mungkin di lingkaran teratas di Eropa dan Amerika. Jadi dia membentuk rantai pasokan khusus. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, rantai pasokan macam apa? Menyediakan apa? Perempuan? Alan panik, bukan hanya wanita. Rantai pasokan ini menghususkan diri dalam menyediakan semua jenis layanan tak terlihat bagi mereka yang berada di lingkaran atas. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang ingin mereka coba, saudaraku akan menemukan cara untuk membantu mereka mencapainya dan memuaskan keinginan mengerikan itu di dalam hati mereka. Seiring waktu, banyak orang top memiliki kepercayaan besar pada kakak laki-laki saya dan akan menyediakan beberapa sumber daya yang menguntungkan di banyak bidang. Dan terkadang mereka melakukan beberapa proyek besar, mereka juga akan menarik saudara laki-laki saya, sehingga keluarga kami memiliki kesempatan untuk berkembang pesat di tahun-tahun ini. Charlie langsung marah dan berkata dengan suara dingin. Kamu tidak hanya naik dengan menculik wanita, tetapi kamu juga menaruh ide itu pada saudara perempuanku, keluarga Qiao, benar, aku akan menuliskannya. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, saya bertanya kepada Anda, berapa banyak gadis tak berdosa yang telah dilukai oleh saudara laki-laki Anda selama bertahun-tahun? Alan melihat aura pembunuh Charlie, tubuhnya gemetar ketakutan, berkata dengan suara gemetar, tidak. Dan tidak banyak. Charlie dengan dingin mendengus, mengangkat pistol, tanpa ragu-ragu sebuah tembakan mengenainya di antara kedua kakinya. Selangkangan Alan langsung menunjukkan daging berdarah kabur, dia menutupi lukanya yang sakit di tanah berguling-guling tanpa henti. Ratapan mematikan, keringat dingin telah mengalir lapis demi lapis di permukaan tubuh. Charlie pada saat ini menginjak kakinya dan berkata dengan suara dingin. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkan orang membunuhmu. Alan berteriak, lalu hampir menangis dan berteriak. Persisnya berapa? Aku tidak tahu. Tentang. Mungkin. Dalam kisaran 4 atau 5.000 orang. Aku tahu semua yang aku katakan. Tolong lepaskan aku. 4 atau 5.000. Charlie mengatupkan giginya, menatap Joseph, dan berkata dengan suara tegas. Joseph, aku akan memberimu 2 tugas lagi. Joseph segera berdiri tegak dan berkata dengan hormat, Tuan. Wait, tolong beri perintah. Charlie berkata dengan dingin, pertama, Anda mengirim orang untuk menyelidiki semua geng di Vancouver. Setiap geng yang terlibat dalam penculikan anak perempuan dan perdagangan manusia. Bunuh semua eksekutif peringkat 5 teratas dari geng mereka. Ukir kata-kata besar di dahi mereka dengan pisau, mereka pantas mati. Joseph berkata tanpa ragu-ragu, Tuan. Wait, jangan khawatir, bawahanmu pasti akan menyelesaikan tugasnya. Charlie berkata, tugas kedua, Anda mengirim seseorang ke Amerika Serikat, menyelidiki semua hal kotor dari keluarga Qiao. Yusuf bertanya, Tuan.
Wait, apakah kamu ingin aku membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Kiao? Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan padaku. Bab 4187. Mendengar kata-kata Charlie, jiwa Alan terbang ketakutan. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pria ini, meskipun dia tidak tahu apa asal-usulnya. Tetapi bahkan Panglima tertinggi Front Bencana, Joseph, telah berjanji setia kepadanya. Jadi jelas bahwa Tuan Wade ini pasti sangat kuat. Ada puluhan ribu tentara bayaran top di seluruh front Cataclysmic. Keluarga Kiao tidak mungkin menjadi lawan dari Cataclysmic Front. Dan jika pihak lain benar-benar ingin mencabut keluarga Kiao, maka dia pasti akan mati di garis depan. Jadi, dia hanya bisa memohon dengan susah payah, Tuan Wade. Berapa banyak uang yang Anda inginkan, katakan saja. Selama keluarga Kiao kami mampu membayar, tidak akan ragu. Saya mohon Anda untuk mengangkat tangan Anda, luang kami kali ini. Charlie menatapnya dan berkata dengan suara dingin, sekarang sudah terlambat untuk memohon belas kasihan, kamu pergi dulu. Setelah aku mengetahui siapa lagi di antara anggota keluargamu yang terlibat dalam rangkaian hal ini. Aku akan mengirim semua yang terlibat di dalamnya, untuk bersatu kembali denganmu. Wajah Alan penuh ketakutan dan dia memohon seperti orang gila. Pak Wade, jangan, Pak Wade, ini semua ulah kakakku, aku tidak bersalah. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus membunuhnya, bukan aku. Charlie mencibir, kamu tahu apa yang dia minta kamu lakukan, dan kamu tahu apa yang dia minta kamu lakukan tidak berperasaan. Tapi bukannya menolak, kamu tetap datang untuk melakukannya, ini dengan sengaja melakukan kejahatan. Seseorang yang dengan sengaja melakukan kejahatan tidak bersalah, itu yang pantas Anda dapatkan. Alan segera ketakutan dan gemetar hebat, menangis dan berkata kepada Charlie. Pak Wade, aku benar-benar tidak bersalah. Aku baru berusia 22 tahun. Aku tidak ingin mati. Tolong selamatkan hidupku, Tuan Wade. Charlie bertanya secara retoris, gadis-gadis muda yang dibunuh olehmu dan kakakmu, apakah mereka sangat memohon pada kalian? Dan apa yang kalian lakukan? Alan buru-buru berkata, aku tidak. Aku tidak membuat siapapun terbunuh. Aku benar-benar tidak. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk pemimpin kelompok di sampingnya dan berkata dengan acuh tak acuh, dia bisa bersaksi untukku. Charlie mengerahkan pistolnya ke pemimpin tim di sampingnya dan bertanya. Lalu kamu berkata, apakah dia membuat seseorang terbunuh atau tidak? Jika kamu berani berbohong, aku akan membuatmu mati lebih buruk darinya. Pemimpin tim berkata hampir tanpa berpikir, Tuan Wade. Orang yang dibunuh olehnya, tidak kurang dari lusinan. Lebih dari 100? Dia dan saudaranya. Di lingkaran. Orang memberinya julukan untuk perbuatannya. Ketika Alan mendengar ini, dia meraung marah. Felix, dasar anjing yang tidak tahu berterima kasih. Bagaimana kakakku dan aku memperlakukanmu secara normal? Beraninya kau menggigitku kembali sekarang? Felix Zhao segera berkata dengan benar, aku sudah lama tidak senang padamu. Aku menyalahkanmu karena terlalu berbahaya bagi Tuhan. Saya selalu ingin meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya. Tapi aku belum menemukan kesempatan. Sekarang adalah waktu terbaik. Charlie tersenyum sedikit, menatap Alan, dan bertanya, Tuan Kiao, apa lagi yang ingin Anda katakan? Alan menatap Charlie dengan gelisah dan memohon, Mr. Wade. Selama kamu bisa menyelamatkan hidupku. Kondisi apapun yang dapat Anda buka, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda. Charlie tersenyum dan berkata, aku hanya punya satu permintaan untukmu. Alan mengira dia telah menangkap sedotan yang menyelamatkan hidupnya, dan berkata dengan panik, Tuan Wade, tolong katakan itu. Charlie berkata dengan suara dingin, jangan menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Bab 4188. Setelah mengatakan itu, Charlie tiba-tiba menarik pelatuknya. Bang! Sebuah peluru mengenai jantung Alan. Dengan tembakan ke jantung, dia tidak mati untuk sementara waktu, seluruh tubuhnya langsung tersentak. Menatap Charlie dengan mata lebar dan wajah penuh kebencian, dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, setelah merintih beberapa kali, dia benar-benar jatuh ke tanah. Charlie bahkan tidak menatapnya lagi, menoleh ke Joseph dan berkata, Joseph, aku baru saja memberitahumu kata-kata, yang pertama diukir di dahinya.
Kalau begitu kenakan jaket pelampungnya dan lempar dia ke laut? Baik, Tuan Wade. Charlie melihat Felix Zhao lagi kali ini dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu masih memiliki sedikit banyak rasa baik dan jahat. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi apakah kamu dapat memahaminya dengan benar atau tidak, itu tergantung pada kemauanmu sendiri untuk bekerja sama dengan baik. Felix berkata dengan gembira, Tuan Wade, jangan khawatir, aku akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Charlie mengangguk dan bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga ini? Felix sibuk memperkenalkan, keluarga Kiao dimulai di Seattle, pada tahun-tahun awal terlibat dalam perdagangan luar negeri. Bangkitnya industri manufaktur Cina, mereka memanfaatkan peluang untuk mengimpor barang-barang Cina ke Eropa dan Amerika Serikat. Dengan cara ini mereka menghasilkan banyak uang, tetapi dengan semakin banyak perdagangan impor dan ekspor, bisnis mereka di daerah ini semakin buruk. Dan kemudian lelaki tua keluarga Kiao turun tahta, kekuatan keluarga diteruskan ke putra sulungnya, yaitu ayah Alan Kiao Kelvin Kiao. Kelvin mengambil alih keluarga Kiao, memikirkan banyak cara untuk menghidupkan kembali kekuatan keluarga. Tetapi ada sedikit keberhasilan, dan kemudian putra tertua dari keluarga Kiao, yaitu kakak laki-laki Alan, Jesse Kiao. Ketika dia di perguruan tinggi, dia bergabung dengan perkumpulan rahasia yang terdiri dari generasi kaya raya. Dalam masyarakat ini, dia bertemu banyak keluarga elit atau keturunan orang-orang besar. Setelah dia lulus kuliah, dia mulai berinisiatif untuk menghubungi beberapa industri gelap. Menghususkan diri dalam pitching in untuk memberikan layanan khusus bagi keturunan keluarga besar dan orang-orang besar itu. Sebagian besar dari orang-orang ini agak psikopat, dengan kepribadian antisosial, kecenderungan kekerasan, kebiasaan seksual, dan bahkan beberapa kecanduan sadis. Tapi, tidak peduli seberapa menyimpangnya kebutuhan orang-orang ini, Jesse dapat menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan baik. Dan karena ini, koneksi Jesse di lingkaran atas semakin kuat. Banyak orang perlu bergantung pada layanan yang dia berikan untuk memuaskan hasrat sesat batin mereka. Dan banyak dari mereka juga memiliki semua jenis pegangan yang tidak pantas di tangannya, jadi dia bisa terikat dengan kuat pada orang-orang itu. Sejak Jesse memainkan bagian rantai pasokan ini dengan sempurna, bisnis keluarga Kiao di area lain juga mendapatkan terobosan. Selangkah demi selangkah, tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, mereka dapat menemukan kontak dan sumber daya. Dan ada orang yang memberinya lampu hijau, jadi untuk keluarga Kiao tahun ini, kecepatan pengembangannya sangat cepat. Charlie mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin, Jesse ini, di mana dia biasanya aktif? Rantai pasokan abu-abunya, di mana fokus utamanya? Felix berkata, kembali ke Tuan Wade, bisnis normal keluarga Kiao umumnya masih terkonsentrasi di Seattle dan seluruh pantai barat. Tapi rantai pasokan abu-abunya sebagian besar ada di sekitar New York di pantai timur. Karena New York memiliki orang-orang paling kaya, dan pelanggan utamanya terkonsentrasi di sana. Namun, jika Anda bertanya kepada saya, tempat khusus Jesse, ini saya benar-benar tidak tahu. Karena saya di bawah Jesse, terutama bertanggung jawab untuk menjemput orang-orang di pantai barat. Utara ke Vancouver, Kanada, selatan ke San Francisco, Los Angeles, dan Ensenada, Meksiko. Dalam bisnis lain saya pada dasarnya tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Bab 4189. Omong-omong, Felix mengingat sesuatu dan buru-buru berkata, benar, Tuan Wade, Jesse membeli sebuah pulau di Samudra Atlantik tahun lalu. Dan kemudian menarik banyak investasi, dan membangun banyak konstruksi, yang seharusnya menciptakan taman bermain yang jauh dari daratan as. Tidak mengalami kendala dan benar-benar aman, taman bermain ini adalah proyek yang paling dia minati saat ini. Diperkirakan dia akan sering pergi untuk memeriksa dan mengawasi barang-barang itu sendiri. Charlie bertanya, di mana tepatnya lokasi pulau ini? Felix buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat rahasia. Aku tidak yakin. Charlie tahu Felix tidak berbohong. Untuk tetap hidup, dia telah menceritakan semua yang dia tahu. Jadi, Charlie juga menepati janjinya dan berkata kepadanya, selamat karena menjadi satu-satunya di kapal pesiar ini yang selamat. Mengatakan itu, dia memandang Joseph dan menginstruksikan, Joseph, bawa dia ke Suriah bersama orang-orang Italia itu. Joseph mengangguk dan berbicara, Tuan
Wade, bawahanmu sekarang akan memberitahu kapal kargo di pelabuhan untuk berlayar. Sama seperti kapal kita ini juga mulai bergegas kembali, cari tempat untuk bertemu di tengah. Pindahkan orang-orang ini ke kapal juga, dan kemudian kapal kargo akan langsung menuju Suriah tanpa berhenti sejenak. Bagus. Charlie menginstruksikan, selama perjalanan, pastikan untuk menginstruksikan petugas untuk menjaga dengan ketat, dan pastikan untuk tidak membiarkan siapapun melarikan diri. Joseph segera berkata, Tuan. Wade, jangan khawatir, para prajurit front benar-benar akan menyelesaikan misi 100%. Felix bertanya dengan gugup pada saat ini, Wade. Tuan Wade. Mengapa Anda ingin membawa saya ke Suriah? Charlie dengan dingin berkata, untuk memberimu kehidupan, kamu hanya punya dua pilihan, bergabung dengan mayat-mayat ini di laut. Mati di sini menunggu penyelamatan, atau dengan jujur mengikuti tentara front Cataclysmic ke Suriah, ke sana dapat meninggalkan Anda cara untuk hidup, Anda menganggap diri Anda sendiri. Ketika Felix mendengar ini, dia langsung memiliki akal untuk menutup mulutnya. Semua orang telah meninggal, dan dia adalah satu-satunya yang masih hidup. Pada saat seperti ini, dia sudah menjadi orang yang paling beruntung. Apalagi yang perlu diragukan? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Charlie, Tuan Wade, saya bersedia pergi ke Suriah. Charlie mengangguk dan berkata kepada Joseph, suruh seseorang menurunkannya dan kembali ke kapal. Kapal kargo berbelok di laut dan menuju ke arah asalnya. Di dek, Charlie menghadap angin laut, dan hatinya gelisah seperti ombak di bawah kakinya. Yang pertama adalah berhenti, dengan keributan malam ini, bahkan keluarga Kiao tidak akan berani kembali ke Vancouver untuk melakukan kesalahan. Dan geng-geng di Vancouver itu pasti akan berada dalam bahaya besok, dan tidak ada yang berani melakukan kesalahan pada Xiao Fan. Tapi kemudian, Vancouver aman, tetapi tempat lainnya, mungkin tidak ada perubahan. Dalam hal ini, tragedi seperti itu akan terus dimainkan di tempat lain, dengan gadis-gadis muda lainnya. Pilihannya yang lain adalah menggali garis keturunan keluarga Kiao, sampai ke akar-akarnya, dan kemudian membasminya sampai ke akar-akarnya. Memang, memilih yang pertama adalah yang paling mudah, semuanya berakhir di sini, tidak perlu menginvestasikan energi lagi. Namun, Charlie tak ragu memilih yang kedua. Ada beberapa hal, sebaiknya tidak melihat, tetapi setelah melihatnya, dan berpura-pura tidak melihat, hati nurani akan dikutuk. Jadi, dia memanggil Joseph kepadanya dan membuka mulutnya dan memerintahkan, Joseph, aku akan kembali ke Amerika dulu setelah fajar. Kau tinggalkan beberapa prajurit wanita di sini untuk melindungi Van kecil dan Billy, oh ya, dan Claudia itu juga. Joseph segera berkata, baik Pak Wade, saya berencana untuk membiarkan setengah dari anak buah saya mengawal kelompok orang ini kembali ke Suriah dengan kapal. Kalau begitu tinggalkan beberapa prajurit wanita di Kanada, sisanya. Aku akan pergi ke Seattle dan mulai mengerjakan penyelidikan keluarga Kiao, bagaimana menurutmu? Bab 4190. Charlie mengangguk dan berkata, keluarga Kiao itu istimewa, meskipun mereka penuh dengan kejahatan. Tetapi pada kenyataannya, mereka hanyalah rantai pasokan kejahatan, seperti sungai yang gelap, yang terus-menerus menyediakan air untuk binatang-binatang jahat di hilir. Jadi kita tidak hanya harus mengetahui skala dan aliran sungai yang gelap ini. Tapi juga cari tahu berapa banyak binatang di hilir yang mengambil air dari sungai yang gelap ini. Energi yang terlibat di balik ini mungkin lebih dari semua energi kita digabungkan. Keluarlah menjadi lebih besar, jadi kamu harus berhati-hati dan fokus pada penyelidikan terlebih dahulu, jangan bertindak gegabah. Joseph berkata tanpa ragu-ragu, baik Tuan Wade, bawahan Anda mengerti. Segera setelah itu, Joseph ragu-ragu sejenak dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kepada Charlie. Pak Wade, bawahan. Bawahan memiliki masalah untuk meminta saran Anda. Charlie meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, kau ingin bertanya bagaimana aku menenggelamkan kapal pesiar Alan, kan? Ya, Joseph mengangguk dan berkata dengan tangan melengkung, Tuan Wade, bawahanmu bertanya-tanya. Mungkinkah di akhir jalur bela diri, seseorang dapat memasuki alam sepertimu? Charlie tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, Joseph, sebenarnya, aku bukan seniman bela diri. Joseph langsung terkejut dan bergumam, kamu bukan ahli bela diri, mungkinkah itu? Mungkinkah sistem kekuatan yang kamu kembangkan satu langkah lebih tinggi dari seni bela diri?
Bisa dibilang begitu. Charlie tertawa, dibandingkan dengan seni bela diri, jalan yang saya ambil memang lebih luas dan lebih luas. Mendengar ini, Joseph mengangguk dengan ekspresi terkejut. Baru saja, penggunaan pedang penusuk jiwa Charlie untuk menghancurkan kapal pesiar lawan memang telah membalikkan persepsinya tentang kekuatan. Dengan kekuatan membunuh seperti ini, bahkan jika dia langsung mengabaikan jarak dan langsung menyerang kapal pesiar dengan kedua tinjunya, tidak mungkin untuk benar-benar menghancurkan atau bahkan benar-benar menembus seluruh buritan kapal pesiar mewah yang besar dengan satu pukulan. Anda tahu bahwa beberapa lapis pelat baja menebal, bahkan dengan roket, tidak mungkin melakukan begitu banyak daya bunuh. Setidaknya, itu harus berupa torpedo ringan atau rudal jelajah ringan untuk melakukan pekerjaan itu. Selain itu, torpedo dan rudal jelajah bergantung pada kekuatan destruktif yang dihasilkan oleh ledakan kimia, tidak bergantung pada kekuatan murni. Jika benar-benar dengan kekuatan untuk menembus, kekuatan yang dibutuhkan sangat tinggi. Saya khawatir, kekuatan itu telah jauh melampaui batas yang dapat dibawa oleh tubuh manusia. Bahkan jika tubuh Joseph dapat mengirim kekuatan yang begitu kuat, tubuhnya tidak dapat menahannya. Karena itu, kekuatan membunuh semacam itu, Joseph bahkan tidak berani memikirkannya. Namun, baru saja, Charlie dengan mudah menunjukkan kekuatan membunuh yang begitu kuat. Dan yang lebih menakutkan adalah bahwa cara serangan mematikan seperti itu dapat dilepaskan dari jarak jauh, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Pada saat ini, hati Joseph dipenuhi dengan kerinduan akan sistem kekuatan Charlie yang lebih tinggi ini. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk meminta Charlie mengajarinya sistem tenaga ini. Jadi dia hanya bisa menekan kerinduan ini dari lubuk hatinya. Charlie secara alami juga mengerti apa yang ada dalam pikiran Joseph. Untuk seorang seniman bela diri seperti Joseph, kekuatan dan kekuatan adalah pengejaran terbesar di hatinya. Melihat kekuatan membunuh yang luar biasa yang bisa dia hasilkan dengan menggabungkan auranya dengan senjata ajaib, dia pasti akan merindukannya. Tapi Charlie juga tahu betul bahwa aura adalah rahasia dan ketergantungan terbesarnya, sesuatu yang tidak pernah bisa dengan mudah diteruskan kepada siapapun. Karena itu, dia berkata kepada Joseph, "Joseph, kamu belum menembus alam gelap di jalur bela diri. Jadi, Anda tidak tahu dunia baru seperti apa yang setelah itu berkultivasi hingga puncak di jalur bela diri. Jadi lebih baik tidak terganggu untuk saat ini, dan itu adalah cara yang tepat untuk sepenuhnya menembus kultivasi Anda di jalur bela diri." Yusuf mengangguk pelan. Dia juga merasa bahwa ciptaannya sendiri di jalur bela diri tidak cukup. Dan siapa yang tahu, ketinggian seperti apa yang bisa dia capai jika dia terus berkultivasi di jalur bela diri. Jadi, dia menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat dan sedikit malu. "Apa yang dikatakan Tuan Wade sangat benar, bawahan telah diajari." Charlie sedikit mengangguk dan berbicara, "Saya berjanji sebelumnya bahwa saya akan membantu Anda meningkatkan tingkat kultivasi Anda dan memasuki alam gelap. Ketika saya selesai menyelesaikan masalah keluarga Kiao ini, saya akan menghormati janji saya."